Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Betapa luar biasa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang masih akan diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati mulianya bulan suci Ramadan yang segera akan kita jemput beberapa hari lagi. Ini saya terpaksa harus mengatakan beberapa hari lagi, Pak. Tidak bisa menyatakan sekian hari lagi, karena nanti saya khawatir seperti biasanya terjadi perbedaan lagi, satu Ramadan dan satu Syawal. Inilah uniknya kita umat Islam di Indonesia ini. Sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu. Satu Ramadan bisa berbeda di satu kota, Pak. Yang terbit dan tenggelamnya matahari itu berbarengan, Pak. Kalau berbeda misalnya kita dengan Mekah, itu masih sangat masuk akal, Pak. Apakah kita nanti yang duluan atau Mekah yang duluan? Itu dua-duanya mungkin saja. Kenapa? Kan terbit matahari lebih dulu di Indonesia gitu. Ya mungkin saja pada waktu kita melihat bulan di Indonesia belum nampak. Tapi pada 4 jam kemudian saudara-saudara kita di Mekah sudah melihatnya gitu. Sehingga mereka bisa lebih dulu. Jadi kalau kita sama-sama tinggal se-Bandung, Pak, malah se-RW, malah serumah ada, Pak. Ada yang seranjang malah. Itu berbeda satu Syawalnya. Karena suami istri berbeda ormas. Lalu biasanya kita akan dihibur dengan ungkapan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Sejauh yang saya tahu, ini bukan hadis, Pak. Tidak ada hadis Rasulullah menyatakan ini, Pak. Tapi karena bahasa Arab, jadi suka dianggap hadis itu. Yang terjadi boro-boro rahmat, Pak. Si suami misalnya yang kebetulan sudah berhari raya mengatakan pada istrinya yang masih berpuasa, doraka dirinya. Aku naon, kata istrinya. Haram hukumnya puasa di 1 Syawal di hari raya. Istrinya gak mau kalah, Pak. Istrinya pun mengatakan dirinya nudoraka. Aku ngaun puasa dirinya kurang sapoe. Harusnya kita masih puasa, kamu malah sudah makan lagi. Kalau sudah begini di mana letak rahmatnya, Pak? Kalau ini karena ini masalah yang sangat prinsip ya dan mustahil gitu. Harusnya ini bisa diselesaikan gitu. Andai kata saja masing-masing pihak itu tidak ego, tidak membawa egonya masing-masing gitu. Harusnya bisa selesai, Pak.
Masa di zaman seperti ini kita nggak bisa menentukan dengan yakin satu Ramadan, satu Syawal. Tinggal dikumpulkan saja para ahli falak dari berbagai umat Islam, undang para astronom, wah banyak sekali sekarang astronom-astronom dari berbagai perguruan tinggi di Bandung ini. Lalu dimusyawarahkan, mesti ketemu rumus yang bisa disepakati bersama. Andai kata masing-masing datang pada pertemuan itu untuk bermusyawarah mencari mana yang benar. Jadi kalau masing-masing nanti datang ke pertemuan itu untuk mempersiapkan, untuk mati-matian membela pendapatnya, ya susah kita mau bersatunya. Makanya syarat untuk bersatu itu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Pertama harus tujuannya sama-sama ingin mencari ridha Allah. Dan kedua, berpegang pada aturan yang sama, Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita enggak berbeda ya Pak. Mudah-mudahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sangat mungkin kita sering bertanya pada diri kita masing-masing itu. Ini kalau saya meninggal dunia besok lusa gitu. Kira-kira kita masuk surga enggak Pak? Ya kira-kira lah. Kira-kira masuk enggak Pak? Insyaallah lah. Saya kira itu jawaban yang paling bijaksana Pak, insyaallah kan. Andai kata kita membaca di dalam beberapa hadis tentang bagaimana Allah memuliakan orang yang beribadah dengan menjanjikan lewat Rasulnya bahwa bila ibadah-ibadah tertentu diterima oleh Allah, Allah berkenan untuk mengampuni dosa hambanya. Misalnya dalam hadis Rasul mengatakan dari satu Jumat ke Jumat yang lain Allah menghapus dosa di antaranya. Jadi setiap hari Jumat kita itu menghapus dosa samingguan. Dari satu umroh ke umroh yang lain juga menghapus dosa di antaranya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah umroh tahun 2000 misalnya, lalu kemarin Januari 2045 umroh lagi, 2024 maksudnya 25 umroh lagi, maka dosa 25 tahun itu hapus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini tempat ibu-ibu cukup tidak Bu? Nah, cukup. Barang siapa yang saum Ramadannya itu diterima oleh Allah, malah ini bukan samingguan atau Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Seluruh dosa. Sehingga di tanggal 1 Syawal itu dia dalam posisi Idul Fitri, kembali pada fitrah kesuciannya. Seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Karena itulah dia berhak untuk mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang kembali kepada fitrah kesucian wal faizin dan berbahagialah karenanya. Jadi kalau misalnya Ramadan yang akan datang ini
ibadah saum kita diterima oleh Allah, lalu tanggal 1 Syawal kita meninggal dunia. Jangan 1 Syawal lah, bisa lebaran heula gitu. Ya, karena keluarga kumpul kan ya. Lontong kari can kadahar. Katakanlah tanggal 10 Syawal aja, saya kira cukup ya. Cukuplah 10 hari ya. 10 hari kita meninggal dunia, dan selama 10 hari itu kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Wah, yakinlah insya Allah masuk surga kita. Kan untuk masuk surga itu bagi orang yang beriman ya, asal saja ibadah dia itu nanti di yaumil mizan, kata ditimbang itu lebih berat daripada dosanya. Misalnya ibadahnya 50 kilo lah, 1 gram gitu. Sementara dosanya 49,99 gitu. Maka dosa ini hapus. Langsung dia bisa masuk surga. Jelas sekali Allah menjamin itu lewat firman-Nya, wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang diridhoi Allah itu di mana? Ya surga. Yang terpaksa harus mampir di neraka itu kalau dia mukmin, kalau terbalik dosanya yang lebih berat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ada memang orang pernah berpendapat gitu ya, bahwa dosa sekecil apapun harus dirasakan dulu di neraka gitu. Ya mana dalilnya Pak? Jelas sekali itu dalil firman Allah SWT. Tapi kekeh kan ya. Aku wadinya lah. Mungkin dia sangat berminat ingin merasakan neraka gitu ya. Sudah dijamin oleh Allah kalau seperti itu. Ngotot keneh wae hayang asup neraka gitu. Nah sementara kalau ibadah saum Ramadan kita diterima itu 0 Pak. Ya sudah pasti lah itu. Pasti dalam arti pasti sesuai dengan janji Allah lewat Rasulnya itu. Al-hajjul mabrur, kata Rasul, haji yang mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang patut baginya kecuali surga. Oh, ini malah bukan lagi hanya diampuni dosanya, langsung jaminannya itu surga. Jadi kalau saja ibadah-ibadah pokok kita yang ada dalam rukun Islam tadi ya, sholat, misalnya saum, haji, diterima oleh Allah, belum lagi ibadah-ibadah kita sehari-hari itu dalam hablullah minallah hablum minan nas. Rasanya surga udah di tangan Pak. Jadi kalau melihat begini, rasanya insya Allah lah masuk ke surga itu. Optimis lah. Jadi, hanya saja hadirin, kalau kita baca hadis-hadis Rasul yang lain, berkali-kali Rasulullah mengawali sabdanya dengan kata ruba atau kam, yang dalam bahasa Arab artinya jumlah yang banyak. Jadi rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, mereka enggak memperoleh apa-apa dari sholatnya kecuali capek.
Kenapa capek, cangkel? Umat Islam dulu banyak yang meniru sholatnya Rasulullah SAW dalam tahajud misalnya. Seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu kalau sekali sholat tahajud, terkadang Al-Quran yang dibaca selain Al-Fatihah itu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan sebagian dari surah An-Nisa. Yang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu kira-kira 4 juz, Pak. Dan beliaulah yang tentunya mengajarkan pada kita bahwa membaca Al-Quran itu harus tartil. Seperti yang diperintahkan dalam Quran surat Az-Zumar itu ya. Warattilil Qur'ana tartila. Yang harusnya ini bukan hanya waktu musabaqah atau waktu tadarus saja, terutama waktu sholat. Sehingga saya baca di dalam hadis itu, Rasulullah SAW kalau beliau sholat, Al-Fatihah itu 7 nafas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, nah, berhenti beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. 4 juz dengan bacaan seperti itu. Kira-kira berapa jam itu, Pak? Jadi wajarlah kalau Rasulullah SAW menyatakan alangkah banyaknya orang yang sholat hasilnya cuma capek, cangkel. Tentu maksudnya yang panjang-panjang itu. Nah, kalau kita mungkin nggak pernah ya capek, cangkel itu. Kenapa ya? Karena pilihan surat kita biasanya nu para rondok, kuliah, kulhu, falak bin nas, itu, inna atoina, tabat yada. Sudah para rondok biasanya kita baca dengan kecepatan tinggi, Pak. Saya pernah ngisi taraweh, Pak, di bulan Ramadan di daerah Bandung Utara, di rumah ada seorang pengusaha gitu ya, bikin acara taraweh di rumahnya. Ya wajarlah rumahnya sebesar itu. Jadi kita taraweh baru ceramah. Begitu saya mulai mau ceramah, nah, rupanya di masjid dekat rumahnya itu, gak terlalu dekat juga, ada masjid kecil, Pak, tapi sound systemnya keras sekali. Rupanya mereka penganut yang 23 rakaat, Pak. Saya ceramah, ya gak lama kan kalau ceramah tarawih itu, Pak. Paling 20 menit lah gitu ya. Mereka mulai tarawih. Saya ceramah belum selesai, mereka sudah tamat, Pak. 23 rakaat itu. Itu saya berkali-kali sedang ceramah itu hampir mau tertawa, Pak. Ngebayangin apa yang terjadi di masjid itu gitu. Kalau melihat bacaannya itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah, kebayang itu, gitu. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar lapar dan dahaga. Orang lain lapar, dia lapar. Orang lain haus, ya dia juga haus. Lalu hasil dari saumnya, ya cuma itu. Ikut merasakan lapar dan dahaga. Lalu ada seorang waliullah, Syekh Abdul Rahman,
sempat di musim haji di depan Baitullah selesai sholat malam, tertidur sebentar. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dia ceritakan pada sahabatnya, mudah-mudahan mimpi saya bukan petunjuk dari Allah. Memang Anda bermimpi apa? Saya kata para sahabat, saya bermimpi semua orang yang haji tahun ini nggak ada satupun yang hajinya itu mabrur, diterima oleh Allah SWT. Andai kata mimpi waliullah ini memang petunjuk dari Allah, semakin membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Dari semua orang yang beribadah itu, hanya sedikit sekali yang ibadahnya diterima oleh Allah. Sudah yang mukmin itu hanya sedikit dibanding yang kafir. Ini sejak awal Islam diturunkan sampai sekarang itu ya. Tentu ini hak kita untuk bicara dengan akidah kita gitu ya. Dari 7 miliar manusia itu kan hanya 2 miliar kurang lebih yang mukmin. Lalu yang mukmin yang cuman sedikit itu hanya sedikit sekali yang taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hasil survei yang sempat viral di media sosial itu, saya berharap mudah-mudahan gak benar itu ya. Sedih sekali kalau itu benar, Pak. Konon umat Islam di Indonesia ini hanya 30% yang sholat, Pak. Kalau benar hasil survei itu, ya Allah, betapa menyedihkannya itu. 30%. Jadi yang mukmin itu cuma sedikit dibanding yang kafir. Mukmin yang sedikit, hanya sedikit yang taat beribadah. Dan yang taat beribadah itu kata Rasul hanya sedikit yang ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dengan kata lain berarti yang masuk surga itu seetik pisan. Kenapa jadi sepi gini? Tadi sih kayaknya udah mau masuk kita ke dalam surga itu. Ya jadi asa jauh deh gitu. Tapi saya ingin subuh hari ini kita jangan pesimis, kita harus optimis, Pak. Biarlah mau sesedikit apapun orang yang masuk surga, asal kita termasuk yang sedikit itu. Jadi saya semakin memahami kalau saya membaca dalam sebuah asar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu yang selama 7 putaran tawaf, dia hanya mengulang-ulang satu doa, Pak. Biasanya umat Islam itu kalau lagi sedang tawaf itu, segala macam doa dimohonkan itu. Bahkan tidak sedikit saya lihat itu yang dari tanah air sudah membawa daftar doa yang mau dibaca saat tawaf itu, atau yang bawa buku kan. Ini sahabat Rasul yang satu ini selama 7 putaran dia hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya juga sangat singkat, Pak. Allahumma ja'alni minal qalil. Itu aja doanya. Ulang-ulang, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, terus. Yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Jadi rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Jadi selesai tawaf, beliau ditanya, kok Anda ini aneh gitu. Orang lain doanya panjang-panjang gitu. Kok Anda cuma mengulang-ulang satu doa itu kenapa gitu. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang yang siap menjalani hidup ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang telah mengkaruniakan kehidupan ini.
itu hanya sedikit. Karena itu yang masuk surga ya hanya sedikit. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, Al-A'raf 179. Itulah sebabnya kata sahabat Rasul ini, saya berdoa pada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam yang sedikit itu. Nah, pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah bagaimana supaya kita termasuk yang sedikit itu. Ya, ibadah kita harus diterima oleh Allah. Tidak termasuk yang hasilnya cuma capek, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Nah, bagaimana, apa syarat yang harus kita penuhi agar ibadah kita diterima? Ada dua syarat utamanya, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Syariat itu sesuai dengan istilahnya, syari itu jalan, Pak. Yang sana jalan utama itu jalan Soekarno-Hatta itu. Kalau orang Arab bahkan menyebutnya syariah Soekarno-Hatta. Atau istilah lain torik. Torik Soekarno-Hatta. Torik itu artinya jalan juga. Makanya kalau ulama-ulama fikih menyebut syariat, kalau ulama sufi tasawuf menyebutnya torikot. Artinya sama, jalan. Jalan yang harus ditempuh oleh seseorang agar dia bisa mencapai tujuan. Apa yang jadi tujuan? Hakikat. Hakikat itulah tujuan, substansi apa ya. Saya suka mencontohkan gini. Besok saya mau, hari Senin, saya mau ke Jakarta menemui si Eta. Pertanyaannya, ke Jakarta itu tujuan bukan? Bukan. Tujuan saya menemui si Eta. Ke Jakarta itu hanya jalan syariat. Sebab kalau seandainya si Eta saya dengar ada di Tasik, saya ke Tasik, nggak akan ke Jakarta. Karena tujuan saya memang ingin menemui si Eta. Maka saya punya banyak pilihan, Pak, untuk bisa sampai ke Jakarta menemui si Eta itu. Bisa pakai kendaraan umum. Kendaraan umum ada pesawat. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya. Hussein Halim nggak ada ya. Ya pakai inilah. Us. Atau pakai kendaraan umum, bis atau travel. Kalau mau pakai kendaraan pribadi juga saya masih ada pilihan, Pak. Bisa lewat Cipularang, bisa lewat Puncak ya, bisa juga lewat Subang. Kalau ternyata menurut informasi Cipularang sedang macet total, ada tabrakan beruntun misalnya, sering sekali terjadi sekarang ya. Puncak juga sedang macet, saya lalu milih lewat Subang lah. Yang penting saya harus sampai ke Jakarta gitu. Pada waktu yang disepakati dengan si Eta. Begitu saya sampai ke Jakarta, barulah si Eta itu nelpon saya. Pak Tian, mohon maaf, saya betul-betul lupa itu. Saking konsentrasinya itu, subuh tadi saya diinstruksikan oleh pimpinan, saya harus segera ke Makassar. Tiket belum ada di tangan, segala-gala belum ada persiapan. Hanya saking ininya, saya lupa memberitahu. Posisi saya sekarang sudah di airport. Jadi rencana pertemuan kita pada hari ini, mohon maaf gagal. Kira-kira apa komentar saya? Sia-sialah saya ke Jakarta.
Sudah saya korbankan acara di Bandung, sudah korbankan waktu, tenaga, harta, pikiran, macam-macam. Saya tidak berhasil mencapai tujuan. Syariat tidak mencapai hakikat. Mudah-mudahan dari sini sudah mulai kita pahami tadi hadis-hadis Rasul itu. Alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cuman capek. Alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar merasakan lapar dan dahaga. Syariat tidak mencapai hakikat. Nah sekarang mari kita lihat Quran surat Al-An'am 162. Enggak usah dibuka Bu HP-nya. Insya Allah Ibu hafal itu. Inna sholati wa nusuki. Tuh pan apa cek saya nya sugan telen eta tuh dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sampai wa mamati aja dulu. Syariat hakikat. Bu silakan Bu dijawab aja Bu. Tenang salah ke atuh dalam ujian itu. Atau mungkin saya bahasakan jalan atau tujuan. Jalan, betul, bukan tujuan. Saya sholat bukan tujuan, saya saum bukan tujuan. Saya mengabdi untuk keluarga, masyarakat, untuk negara, bukan tujuan. Lalu untuk apa saya melakukan itu semua? Lillahi Rabbil Alamin. Saya ingin menggapai ridha Allah, itu tujuan hidup saya. Karena untuk menggapai ridha Allah sebagai tujuan hidup saya, Allah perintahkan saya sholat, saya sholat. Allah perintahkan saum, saum. Jadi saya lakukan sholat itu untuk menggapai ridha Allah. Saya lakukan saum itu untuk menggapai ridha Allah. Allah larang saya menipu orang, menzolimi orang. Saya tidak lakukan. Karena Allah saya tidak lakukan itu. Bukan karena siapa-siapa. Hidup saya hanya untuk mencari ridha Allah. Nah, itu tujuan hidup kita. Jadi lalu ada orang berpendapat begini, nah kalau begitu yang penting kita bisa mencapai ridha Allah, nggak perlu sholat, asal kita selalu ingat pada Allah, berbuat baik pada Allah, pada sama manusia. Ya nggak bisa. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai hakikat menemui si eta di Jakarta? Kalau saya tidak menempuh syariat Bandung Jakarta. Malah untuk mencapai hakikat itu yang paling pertama harus benar syariatnya. Kalau syariatnya sudah salah, ya sudah, gak perlu bicara hakikat, gak mungkin tercapai hakikat. Kalau syariatnya sendiri sudah salah. Dalam contoh tadi, misalnya saya ingin menemui si fulan di Jakarta. Lalu saya memilih pakai kendaraan umum, saya naik bus jurusan Bandung Cirebon. Pertanyaan saya naik bus jurusan Bandung Cirebon, itu syariat bukan? Syariat, itu syariat yang sesat Pak. Bagaimana saya mau menemui si eta di Jakarta, ayo naik bus ke Cirebon? Jadi syariatnya sudah salah, nggak mungkin mencapai tujuan. Jadi yang paling pertama harus kita selamatkan supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Yang paling pertama harus kita selamatkan, syariatnya dulu harus benar. Lah benar menurut siapa? Syariat itu harus benar menurut siapa? Ya benar menurut Allah Pak. Benar menurut Allah. Jangan benar menurut perasaan kita, kan kita mau cari ridha Allah. Kalau mau cari ridha Allah, ya harus benar menurut Allah, jangan benar menurut perasaan, menurut akal pikiran kita. Karena yang benar menurut perasaan dan akal kita, belum tentu benar menurut Allah. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran mutlaknya Allah, pasti salah berarti. Maka itulah sebabnya Rasul mengatakan
Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat gitu. Nah, kita lakukan salat sebagaimana dicontohkan Rasul itu. Saya kebetulan setiap kali ke sini hanya bisa salat subuh lah ya dengan Bapak dan Ibu sekalian. Belum pernah saya salat maghrib di masjid ini, Pak. Karena itu saya ingin menanyakan, di sini maghrib berapa rakaat, Pak? Ya. Maghrib berapa rakaat di sini, Pak? Ya? 3. Begitu sama dengan yang lain. Juga beda gitu. Nah, andai kata misalnya sekarang ada seorang muslim, saking ingin masuk surga gitu. Orang lain maghrib 3 rakaat, dia 5. Malah kadang-kadang kalau lagi rajin 7. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kalau bisa ke ibu-ibu saya tanyakan itu. 3 rakaat dengan 5 rakaat, bagus mana, Bu? 3. Jadi bapak-bapak sudah dengar ya. Jadi menurut ibu-ibu 3 juta rupiah dengan 5 juta rupiah itu lebih bagus 3 juta. Jadi kalau bapak punya uang 5 juta itu kasihkan saja ke ibu 3 juta ya, karena itu lebih bagus ya. Oh beda, Bu. Oh beda, Pak, beda. Beda hari rupiah dengan rakaat mah. Kalau rupiah lebih bagus 5 ya. Sama, Bu, sebenarnya, Bu. Mau rupiah, mau rakaat 5 lebih bagus dari 3. Menurut akal. Tapi kalau ada seorang muslim sholat maghribnya itu 5 rakaat, saya yakin masuk neraka itu. Baik menurut dia tapi tidak benar menurut Allah, Pak. Jadi harus benar menurut Allah. Jadi belum lama ini saya membuat tulisan, Pak. Membuat tulisan itu. Ya sekedar kita saling mengingatkan gitu ya. Bukan hanya sholat kan, hidup kita ini seluruh ibadah hidup kita. Jadi dalam kehidupan berumah tangga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, bagaimana mungkin Allah meridhoi, Pak? Kalau yang kita jalani itu bertentangan dengan syariat Allah. Bagaimana mungkin? Allah membuat aturan begini, kita membuat aturan yang lain. Sementara dalam keyakinan kita, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seluruh isi Al-Qur'an itu enggak boleh ditolak karena yakin itu pasti benar, mutlak benar. Jangankan ditolak, ragu saja. Ini benar apa enggak? Wah, sudah gugur keimanan. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita diberkahi dan diridhai Allah, ya ikuti syariatnya. Syariat Allah. Begitu kita meninggalkan syariat Allah, ya hidup ini nggak mungkin diberkahi. Makanya di Al-A'raf 96 itu Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk sebuah negeri itu beriman bertakwa itu artinya beriman, lalu bertakwa, menjalani seluruh kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah. Baru kata Allah, kami akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Nah, ada juga yang menanggapi tulisan saya itu, buktinya negara-negara yang kafir itu hidupnya jauh lebih baik dari kita misalnya. Mereka kaya misalnya, hidupnya kecukupan.
Allah itu punya dari sekian banyak sifatnya itu ada 2 sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kita pernah bahas dulu itu dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah. Sifat Ar-Rahman Allah itu maha pengasih terkait dengan Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Tuhan termasuk Tuhannya orang kafir. Maka selama di dunia Tuhan bertanggung jawab terhadap makhluk ciptaannya mau kafir sekalipun. Maka dia pengasih pada segenap makhluknya tanpa pilih kasih. Tapi apakah Allah meridhoi? Tidak. Memberi belum tentu dengan ridho. Nah, kalau kita orang mukmin itu berhak memperoleh Ar-Rahman, pengasihnya Allah, sekaligus Ar-Rahim, penyayangnya Allah. Artinya Allah memberi dengan ridho. Kalau Allah memberi dengan ridho, bukan hanya kenikmatan dunia yang kita akan nikmati, tapi sekaligus juga kenikmatan di surga sebagai tujuan hidup kita. Jadi orang kafir sekafir apapun, kalau dia mau berusaha, dia akan memperoleh hasil dari usahanya. Karena Allah Ar-Rahman. Orang mukmin sesoleh apapun, kalau tidak mau berusaha, ya dia gak akan memperoleh apa-apa itu. Karena dia akan tidak memperoleh sifat Ar-Rahmannya Allah. Paling dia kalau beribadah, ya dia memperoleh sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita betul-betul beriman dan berikhtiar berusaha, kita bisa memperoleh dua-duanya. Allah memberi sambil Allah memberkahi. Saya kira berbeda sekali ya, pemberian plus berkah plus ridho gitu, dengan pemberian minus ridho. Ibu dikasih oleh suami 10 juta untuk naon itu, untuk belanja. Dengan penuh ridho dari suami. Dengan dikasih 10 miliar tanpa ridho. Bari dibantingkeun tah sakoper teh 10 miliar teh. Tah sia dahar kadinya pek lebok sia sing utah, wah segala macam disumpah-sumpah gitu. Ibu pilih yang mana, Bu? Ya? Pilihannya cuma satu di antara dua itu. 10 miliar plus ridho, minus ridho, dengan 10 juta plus ridho, milih mana? Juga bingung ya Ibu ya. Banyak yang milih 10 miliar lah, tenang terido gitu, penting mah. Mungkin saya salah memberi contoh terlalu jauh bedana gitu. 10 juta dengan 10 juta 500, bagaimana? Jadi ridha Allah itu sebagai tujuan hidup kita. Kekayaan yang berlimpah ruah, apakah itu bukti Allah ridho? Tidak. Apakah bukti seorang itu senang? Belum tentu. Belum tentu. Apakah orang yang miskin itu hidupnya tidak bahagia? Belum tentu, Pak. Kadang-kadang orang yang kaya itu hidupnya resah, gelisah, cemas. Wah, macam-macam itu. Ada yang stres malah gitu. Sementara orang yang miskin itu, saya berapa kali-kali lah ngobrol dengan mereka itu, ya, hidup mereka itu nggak ada kelihatannya stres-stres itu. Karena mereka mungkin sudah menerima saja dengan ikhlas kehidupan mereka seperti itu gitu. Sementara yang kaya itu seperti minum air laut gitu ya, nggak pernah puas gitu. Dapat segini pengen dapat sakitu, dapat sakitu hayang sakitu aja, nggak pernah puas. Maka Allah menyatakan di Quran surat Al-Insan itu bahwa ada orang yang diberi ujian oleh Allah dengan kekayaan,
ada yang diuji dengan kemiskinan. Nah, kita berharap Allah memberi apapun pada kita itu dengan ridhonya, sehingga kita bisa menikmati itu. Dan itu hanya bisa kita dapatkan jika kita sudah menempuh syariat yang benar menurut Allah. Saya kadang-kadang, mana ini ya? Ayo kita berdoa, mudah-mudahan negeri kita diberkahi dan diridhai Allah. Ya, saya diminta berdoa, tapi hati kecil saya mengatakan, gimana kita bisa berdoa minta diberkahi, tapi kita tidak melaksanakan syariatnya? Apa bedanya dengan kita sholat tidak mengikuti syariat Allah itu? Sholat aja semau kita gitu, dengan aturan kita itu. Gimana Allah akan memberkahi dan meridhai? Nah, kalau syariatnya sudah benar, baru kita bicara hakikat. Tercapai tidak ridha Allah Subhanahu wa taala? Kan tadi syariat sudah benar. Ya, syariat bagaimanapun sudah benar, kalau tidak diniatkan karena Allah, ya tentu tidak diterima oleh Allah. Betul, syariat sholatnya sudah benar, tapi niatnya ingin dipuji oleh orang lain. Bagaimana Allah akan menerimanya? Nah, syarat yang kedua, dan ini yang sangat pokok sekali, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau itu ingin bernilai ibadah diterima oleh Allah, niatnya harus sepenuhnya karena mencapai ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, hati-hati. Innamal amalu binniat. Segala amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Jadi dua orang sama-sama melakukan syariat sholat dengan benar, belum tentu dua-duanya diterima. Yang satu diterima kalau niatnya karena Allah. Yang satu lagi yang enggak diterima oleh Allah. Orang niatnya bukan karena Allah, dia sholat hanya karena ingin dipuji orang. Karena calon mertuanya sholat, terpaksa dia sholat. Gitu. Karena itu Allah mengingatkan lagi di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidak diperintahkan kecuali beribadah secara ikhlas karena Allah. Ikhlas itu murni, Pak. Kalau kita lihat di An-Nahl 66, itu pengertian ikhlas itu artinya murni. Jadi Allah akan menerima ibadah seseorang kalau syariatnya sudah benar, kalau itu diniatkan murni karena Allah. Kalau murni berarti nggak boleh ada dicampur yang lain. Kalau dicampur yang lain, misalnya ingin dipuji orang, riya namanya. Nah, riya itu disebut musyrik kecil. Musyrik kecil tidak menyebabkan gugurnya keimanan seseorang, dia tetap muslim. Tetapi rusaknya ibadahnya. Karena dia sudah menyekutukan Allah, Pak, dalam beribadah. Dia beribadah niatnya karena Allah, tapi juga ingin dipuji oleh orang lain. Kan berarti sudah sekutu itu. Allah mau inginnya ya kita beribadah betul-betul lillahi ta'ala. Maka musuh besarnya ikhlas itu riya. Saudara kembarnya riya sum'ah. Ya, sama aja itu artinya pepujian. Kalau riya itu menampakkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain dengan niat dipuji. Kalau sum'ah itu orang lain nggak melihat, padahal dia ingin dipuji, maka dia ceritakan apa yang dia telah lakukan itu pada orang lain dengan niat agar orang lain memuji dia. Nah, itu merusak sekali ibadah. Jadi menjelang Ramadan ini, marilah bukan hanya karena kita masuk Ramadan, Pak. Seluruh hidup kita sebenarnya per detik ini, mari kita lihat lagi, Pak, sudahkah sesuai hidup kita selama ini dengan syariat yang Allah tetapkan? Apakah sebagai suami kita sudah berusaha mencari nafkah ini sesuai dengan syariat Allah?
Betulkah nafkah yang kita berikan pada istri dan anak-anak kita itu semuanya halal? Mari kita lihat semua itu. Apakah kita sebagai istri mengabdikan diri dengan mendampingi suami, melayani suami, mendidik anak, mengurus rumah tangga, sudah betul dengan syariat Allah? Dan betulkah niat kita karena Allah? Ibu selama ini ibu melayani suami lillahi ta'ala? Alhamdulillah. Jadi kalau ibu sekarang masak, Bu, masak sayur, itu ibadah bukan? Tentu. Belum tentu, tergantung niat kan. Kata Allah kan tergantung niat tadi. Kalau niatnya karena kita masak karena lillahi ta'ala, demi melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita sebagai istri untuk melayani suami, jadi ibadah. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika kita sudah masak, giliran suami makan gitu kan, lalu ngomel gitu, nah dia muni rasana gitu, nah ibu kesel nggak? Jujur Bu, jujur. Jujur Bu, kesel nggak? Kesel. Pancena tadi lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala mestinya kita nggak kesel kan ya. Biarlah semua orang, nggak ada yang menghargai karya kita asal Allah menghargainya. Daripada semua orang menghargai karya kita, memuji kita sampai ditaruhlah bintang jasa di dada kita gitu. Sementara Allah tidak menilainya. Bahkan di akhirat Allah mengatakan, kamu lakukan dulu untuk dipuji orang lain dan kamu sudah dapatkan itu semua di dunia. Apa hak kamu lagi dari saya? Ya mungkin kalau rada-rada kesel mah wajarlah sebagai manusia gitu ya. Cuman itu kita jadi masukan mungkin untuk perbaikan kita gitu ya. Biarkanlah kita terus berbuat itu karena Allah Subhanahu wa taala, agar yang kita lakukan itu tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ikhlas karena Allah, lalu suami memuji, ya alhamdulillah. Tidak dipuji, ya tidak naon lah. Kita masukkan sebagai kritikan, kita perbaiki, mudah-mudahan besok bisa. Jangan terus ngomel gitu, ya teh sayur lodeh teh hasil penelitian gitu. 2 minggu penelitian masih kena jambedut kena ya itu ya. Jadi marilah kita luruskan syariat kita agar apa yang kita perbuat itu sesuai dengan syariat Allah. Lalu mari kita luruskan niat agar yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Selamat melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Dan karena setiap kali saya kesini itu Ahad keempatnya, setiap kesini itu saya terus yang berbicara ya. Ibu cuman bapak dan cuman dengerin. Jadi kemungkinan kalau ada dosa itu saya lah yang berdosa itu ya. Kalau bapak ibu dosanya nggak seukur ngadengekeun gitu macam dosa gitu. Malah berbeda. Jadi kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu, tolong diikhlaskan untuk dimaafkan. Marilah kita saling memaafkan menjelang kita memasuki bulan Ramadan ini. Supaya perjuangan berat di bulan Ramadan untuk menggapai takwa itu tanpa kita harus dibebani oleh dosa-dosa yang belum terampuni. Maka saya lebih suka kalau kita sebelum masuk Ramadan kita saling memaafkan suami, istri, orang tua, anak kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni sehingga tanggal 1 Syawal itu sempurnalah kita diampuni segala dosa karena urusan hablum minannas sudah selesai, urusan hablum minallah, dosa kita pun sudah dihapus dengan diterimanya ibadah saum kita.
Sekali lagi selamat melaksanakan ibadah saum dan ibadah lainnya, semoga kita termasuk yang minal aidin wal faizin kelak di bulan Syawal nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.